Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Vario Channel dimanapun berada, salam santun, salam hormat. Selamat beraktivitas semuanya. Berkah rezekinya, selamat dalam perjalanannya, selamat dunia akhiratnya. Doa terbaik. Jadi saya mau bercerita nih teman-teman, saya pengen nyobain drone pada saat itu sore hari ini. Nanti ada dua versi nih. Yang pertama ini pada saat keadaan jalanan cuaca cerah. Nanti disambung saya, Retno sama Pak Kosim ada nih dalam saat kondisi baru diguyur hujan. Jadi sore itu saya coba pengen ke rumah Pak Kosim, terus iseng sebelum ke rumah Pak Kosim karena cuaca sejuk ya di sore hari, saya coba nyobain drone gitu untuk keliling komplek. Jadi kompleknya pada saat itu teman-teman kalau sudah lihat di sini banyak pohon mangga, sampai mangga tidak ada harga dirinya di sini, jatuh pun tidak ada yang ngambilin. Mangganya manis-manis, mangga harum manis, mangga gedong gincu, ada mangga cengkir juga. Dan cengkir ada nggak sih? Harum manis sama gedong gincu yang saya lihat tuh kayaknya ada cengkir ya, cuma nggak ada yang jatuh. Ada pohon nangka juga sebelah kanan tuh bos. Kompleknya bersih di sini, keamanannya terjamin, dan penduduknya itu kebanyakan mahasiswa. Di sini kalau menurut saya sudah enak ya tinggal di sini. Karena apa? Penduduk kompleknya itu, penghuninya itu hidupnya masing-masing bos. Di sini tuh nggak ada yang kayak komplek-komplek pada umumnya gitu tuh. Misalkan ada ibu-ibu gitu tuh, di depannya ada orang jualan sayur, terus ibu-ibu itu semuanya pada beli-beli sayur. Di sini nggak ada bos, nggak ada begitu. Bukan berarti tukang sayur itu dilarang masuk, bukan, tapi tidak ada emak-emak. Jadi hidupnya sendiri-sendiri, masing-masing. Ini pos-pos ini ya, pos belakang. Terus di sini tuh milik pribadi bos, milik PT, dan tidak diperjualbelikan. Di sini hanya untuk dikontrakkan, makanya jenisnya sama semuanya. Kalau di Cirebon itu perumahan kuning namanya. Terus per tahunnya di sini itu di harga 13.750.000. Di situ ada deposit 1 juta. Jadi pas kita kontrak tahun habis, kita dikembalikan yang 1 jutanya. Tapi pada saat kita baru masuk rumah itu dalam keadaan bersih, baru, tidak ada lubang paku, tidak ada apa-apa. Nanti pada saat kita kontrak habis, kita akan dicek dulu sama bagian pengecekan propertinya itu, ada nggak paku, ada nggak coretan, ada nggak dinding yang rusak. Nanti akan dicek semuanya. Nah, dari deposit itulah nanti kena cas. Misalkan ada paku nih, saya nih pasang bracket TV, lalu di situ kena cas. Misalkan per lubang 50.000, ada 4 lubang ya 200.000. Nah, diambilnya dari uang deposit itu. Makanya kita juga harus jaga-jaga merawat rumahnya sebersih mungkin, seperti itu. Dan saat itu si Retno tuh kalau nggak salah lagi ke Bandung ini nih. Terus saya mau ke rumah Pak Kosim ini. Saya lupa ini drone-nya mau sampai ke rumah Pak Kosim nggak ya? Kita coba ikutin aja deh. Kita ikutin aja entah sampai kemana saya ini jalan. Kompleknya bersih teman-teman. Itu tuh sudah harga 13.750.000, berikut deposit 1 juta. Itu tuh sudah semuanya teman-teman. Sudah include semuanya. Ada kebersihan, ada keamanan. Kita nggak perlu bayar lagi tiap bulannya.
itu sudah semuanya tahu beres gitu. Nah, ruko-ruko yang di depan juga sama dikontrakin juga 23 jutaan apa berapa sih, apa 28 juta lupa saya. Berarti ini saya sampai ke rumah Pak Kosim nih. Kualitas drone-nya bagus bosku, kualitas drone-nya bagus, kameranya. Ini kalau ada stick saya bisa jalur pendek aja ini sampai 10 sampai 15 meter kalau nggak salah, ini 10 meteran, karena bergantung dari handphone kan saya pegang itu dari Bluetooth sama dari WiFi gitu, jadi nggak bisa jauh dari saya. Kalaupun pakai kontrol manual ya dia nggak bisa jauh, kecuali ada sticknya itu katanya bisa sampai 1 sampai 2 kilometer. Jaraknya bisa sampai ke ujung sana no, pohon sana no, yang ujung. Dari rumah saya juga bisa ke rumah Pak Kosim drone-nya kalau pakai stick. Tapi ya segini juga udah luar biasa deh. Terima kasih kepada Pak Abbas. Pak Abbas yang telah memberikan drone ini. Jadi pada saat itu ada salah satu sahabat Video Channel, orang yang sangat luar biasa baiknya. Dia ingin mensupport saya dengan alat-alat yang agar membantu channel saya itu berkembang. Terima kasih Pak Abbas, sehat selalu, berkah rezekinya untuk keluarga Pak Abbas, pada sehat-sehat semua, panjang umur. Terima kasih Pak Abbas. Dan akhirnya saya sedikitnya jadi tahu, oh drone tuh begini gitu tuh. Sampai saya ini download lalu nggak ada suara, saya pakai rekam layar ini. Nah ini pakai mode ikuti ini. Assalamualaikum Pak Kosim. Halo. Ya udah nyampe ke rumah Pak Kosim. Pak Kosimnya ada. Tuh Pak Kosim, saya kesini sama siapa? Coba lihat Pak Kosim. Pak Kosim lagi apa sih ya? Kemarin tuh ya lupa saya tuh. Terus Pak Kosimnya keluar. Pak Kosim, nah keluar. Tuh, halo. Halo, nurut drone-nya. Nah, ini kita sambung bareng Pak Kosim nih. Tadi pada cuaca cerah, jalanan kering. Ini jalanan basah nih bareng Pak Kosim. Pagi-pagi Pak Kosim tuh udah bangunin saya, bangunin Retno dulu. Lalu Retno langsung bangunin saya. Ada Pak Kosim lagi live katanya gitu. Terus saya langsung ke Pak Kosim, salin dulu. Bukan salin, apa, pakai baju gitu tuh. Bajunya baju Bapak Aing. Lalu Pak Kosim ngajakin, coba yuk abis hujan lihat yuk mangganya masih ada enggak. Sekalian saya juga mau cek nangka. Kan ada nangka di situ berbuah. Nangkanya manis, nangkanya kecil, tapi bijinya kecil terus manis banget, legit manisnya, kata Bapak security. Nanti coba ya Mas Ferry kalau nangkanya berbuah, Mas Ferry petik katanya gitu. Oh ya sudah, boleh saya bilang, karena di sini semuanya itu semua pohon, misalkan pohon yang ada di depan rumah Onono, nah pohon apapun itu milik bersama gitu, asal jangan maruk. Mau petik aja nggak apa-apa, bawa galak, terus kita petik beberapa buah untuk kita makan gitu tuh. Begitu juga di depan rumah saya, misalkan yang saya tempatin itu ada pohon buah, kalau memang ada dari blok lain pengen minta nggak apa-apa, ini milik bersama gitu. Si Pak Kosim menghilang kemana Pak Kosim? Kita lanjut lagi. Cuaca pada saat itu habis hujan. Mudah-mudahan nanti sahabat Video Channel kalau sudah kumpul di Cirebon cuacanya cerah, berawan, dan tidak hujan. Itu yang penting. Ini barang Pak Kosim. Alah Pak Kosim,
aruk-aruk, udah tahu ada drone di belakang beh. Bangun tidur atol ya beh. Pak Kosim sama saya itu udah seperti apa ya teman-teman, seperti sahabat, seperti ayah. Saya anggap Pak Kosim, dan Pak Kosimnya pun menganggap diri saya sebaliknya, seperti anak, seperti adik, seperti sahabat, seperti keluarga. Pastinya seperti itu. Sampai-sampai kalau Pak Kosim mau pergi kemana aja, itu pasti ngabarin saya, Ferry mau ikut enggak gitu. Lalu saya godain, ikut deh, emang yang ngerepotin? Enggak lah, malah senang ada Ferry gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, saya bukan membanding-bandingkan keluarga Pak Kosim dengan keluarga yang lain. Tapi kalau keluarga yang lain tuh teman-teman semuanya ada aktivitas. Dari Pak Udin, suaminya Bu Aminah, ada aktivitas. Dari Pak Sanos yang memang punya tanggung jawab anak istri, ada aktivitas. Dari Pak Muran yang memang punya tanggung jawab, ada aktivitas. Matkana ada aktivitas. Siapa lagi? Beni ada aktivitas. Nah, Pak Kosim sama Bu Haji yang cuci darah rutin Bu Hajinya, saya harus semangatin teman-teman. Dengan adanya saya, bismillah, insya Allah saya bisa menghibur Pak Kosim dan Bu Haji agar bisa tersenyum tiap hari, agar bisa semangat tiap hari, tidak kesepian gitu tuh. Saya sampai memasarkan empingnya, saya tidak minta imbalan apapun dari situ, dan hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena yang lainnya alhamdulillah dapat bantuan dari sahabat Ferry Channel dari manapun juga. Lalu untuk Pak Kosim, karena teman-teman menganggapnya ini sultan, ini juragan kos, wah duitnya gak kekurangan, punya roda 4 juga, punya kendaraan roda 4, punya mobil yang memang kehidupannya jauh lebih layak dari keluarga terjoimi lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya dengan cara itu satu-satunya. Saya putar otak, saya berpikir gimana caranya, gitu tuh. Ya udah, akhirnya saya memasarkan emping, memasarkan kacang agar ada pemasukan untuk Pak Kosim dari sahabat Vario Channel. Jadi biar adil semuanya teman-teman. Seperti itu yang saya lakukan. Semoga teman-teman mengerti curhatan saya gitu. Dan saya sekarang lagi ada PR untuk membangun kamar Sudirman. Tadi malam sehabis tahlil yang ke-4 hari, itu uang itu kalau nggak salah ada 5,7 jutaan deh. Alhamdulillah, targetnya sih maksimal 12-15 juta. Itu pakai tenaga sendiri ya. Adalah tenaga tambahan 1-2 orang. Target segitu. Dan saya akan ditulis di pembukuan, dan setiap penyerahan itu akan saya sebutkan namanya, akan saya live-kan, jadi jejak digitalnya ada. Kalau memang namanya belum disebutkan, silahkan DM saya. Kayak tadi ada hamba Allah itu 100.000 terselip, saya lupa, lalu dia DM saya, dia chat saya di WA, Mas Ferry, mungkin Mas Ferry lupa karena ucapan setiap Mas Ferry itu akan menjadi sorotan gitu tuh. Nah, akhirnya saya mikir, oh iya kemarin ya sempat nitip ya. Akhirnya saya bilang ke dia, iya teh nanti pada saat live berikutnya. Terus saya bilang kayaknya cuma Teteh deh yang tertinggal, saya bilang tuh. Kenapa? Karena saya hapus pesan yang sebegitu banyaknya teman-teman. Saya pembersihan WA yang saya pakai ini, saya hapus pesan gitu teman-teman. Jadi semoga semuanya berjalan lancar. Ini berhenti videonya. Dan sekian dulu sajian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kedepannya semoga bisa lebih baik lagi dan lancar semuanya, sehat semuanya, berkah rezekinya untuk semuanya. Sehat selalu, panjang umur, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.